Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, Wakil Bupati Ketapang bersama sejumlah kepala SKPD baru saja mengikuti tes wawancara secara Pitkom dengan tim penilai dari provinsi tentang Paritrana Award, yaitu kegiatan pemberian penghargaan untuk daerah-daerah yang telah melaksanakan penerapan BPJS Ketenagakerjaan. Dan Ketapang ternyata telah 2 kali menjadi juara. Nah, saya bersama Wakil Bupati Ketapang, Farhan. Pak Farhan, peluang untuk tahun ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk peluang, insya Allah ya. Peluang untuk katakanlah kita menjadi juara di dalam penilaian Paritrana Award tahun 2022. Jadi penilaian hari ini adalah penilaian untuk tahun 2022. Nah, nanti 2023 berjalan, penilaiannya di 2024. Nah, jadi untuk peluang, insya Allah. Apa yang menjadi unggulan Ketapang di program yang ini? menjadi unggulan Kabupaten Ketapang adalah yang pertama bahwa kita sudah menetapkan regulasi. Regulasi yang dimasukkan itu dalam bentuk peraturan bupati. Setelah itu kita buat surat edaran juga, edaran bupati. Nah, yang kedua unggulan itu adalah kita menjalankan program ini. Dari waktu ke waktu jumlah kepesertaannya itu bertambah. Nah, yang ketiga dia konsisten, berkelanjutan. Jadi berkesinambungan program yang kita laksanakan ini. Jadi dia tidak boleh, artinya itu tahun putus di tengah jalan. Yang lalu ada, tahun ini putus. Nah, jadi dia berkesinambungan. Nah, itulah yang dimaksud dengan komitmen. Nah, artinya komitmen itu menjadi penting dalam penilaian. Nah, sehingga bagaimana mengukur komitmen itu? Satu, kita terus mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan, baik itu apa yang berkenaan dengan keuntungan, siapa saja yang boleh ikut di situ. Nah, selain itu juga ada dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat yang dimasukkan itu adalah misalnya pihak perusahaan. Pihak perusahaan itu sendiri pun mengikut sertakan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan mereka itu di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu yang disebut dengan penerima upah. Demikian juga dengan bukan penerima upah. Jadi bukan penerima upah itu seperti katakanlah ada tenaga kontrak di pemerintah kabupaten ini, misalnya kan, itu dianggap kelompok bukan penerima upah. Dan ini juga kita telah mengikut sertakan tenaga-tenaga kontrak, baik itu yang ada di kantor, baik itu sebagai seorang guru, baik itu sebagai tenaga kesehatan, dan bahkan keunggulan kita itu juga kita memasukkan program BPJS Ketenagakerjaan ini yang terkait dengan penyiar agama. Yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini. Jadi penyiar agama itu juga kita konsisten. Tahun lalu kita ikutkan kepesertaannya 500. Nah, tahun ini akan bertambah lagi kan? Bertambah menjadi totalnya itu 750 orang. Sehingga nanti mereka juga akan mendapat insentif dari pemerintah kabupaten, tapi mereka juga akan kita ikutkan di dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Demikian juga dengan event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Seperti apa itu? Seperti yang lalu ketika kita melaksanakan MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, semua peserta yang ikut di dalam MTQ itu kita ikutkan di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Demikian juga dengan kepanitiaan. Jadi
kepanitiaan itu juga kita ikutkan. Nah, besok juga ya kan, saya sudah mendapat laporan bahwa ada Sekda Cup ya, yang terkait dengan futsal itu ya. Iya. Nah, kepanitiaannya itu akan diikutkan di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, barangkali event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten juga seperti keikutsertaan di dalam pekan olahraga tingkat provinsi. Atau yang akan datang ini seperti napak tilas? Mudah-mudahan. Jadi kami akan membicarakan itu. Artinya poin penting kan sosialisasi. Kita menjelaskan bahwa kepesertaan ini menjadi penting. Yang kedua, kita menjelaskan bahwa dalam kelompok kepanitiaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten itu bisa diikutkan di dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Demikian juga poin yang sangat penting itu adalah inovasi. Nah, inovasi yang dimasukkan itu dia lebih kepada bagaimana intensifikasi kita. Artinya tuh intensifikasi itu jangan sampai kepesertaan hari ini kita ikutkan 1000, lalu ke depan tidak 1000 lagi, menurun, bahkan hilang sama sekali. Nah, yang berikut istilah saya itu ekstensifikasi, jadi memperluas jangkauan kepesertaan ini. Nah, jadi kami sedang mempersiapkan ke depan itu misalnya terhadap pekerja rentan. Nah, bisa saja melalui dinas koperasi, PKL itu ya, PKL itu bisa saja, ya kan. Demikian juga dengan dinas pertanian, kelompok-kelompok petani kita, ya kan, itu bisa kita ikutkan. Lalu di ketahanan pangan, misalnya kan ada nelayan ya, dan sebagainya, itu bisa saja diikutkan. Jadi terpenting, jadi artinya mereka masuk dalam kelompok rentan ya. Jadi inilah yang disebut dengan ekstensifikasi, dan kita sebut juga dengan inovasi. Bagaimana inovasi ini kita ciptakan dalam rangka untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat Kabupaten Ketapang, terutama terhadap bagaimana kita bisa menghapus kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu. Jadi inilah yang kita sampaikan di dalam penilaian itu, dan mudah-mudahan kita bisa masuk minimal 3 besar, sehingga dengan 3 besar itu kita akan bisa ikut lagi pada tingkat berikutnya. Ini kan dinilai per provinsi dulu ya. Setelah itu kita dapat katakanlah masuk 3 besar, nanti dinilai juara, nanti kita bisa mewakili provinsi Kalimantan Barat misalnya ke tingkat pusat, ke tingkat nasional nanti kan. Nanti kita akan ikut katakanlah berkompetisi di situ dengan berbagai daerah yang ada di Indonesia dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan. Pak Farhan, makasih atas kesempatan bincang-bincangnya Yasmin Umar untuk Sorot 10. Sektor pertambangan, sektor perkebunan, dan lebih banyak tenaga kerja asing ya Pak. Nah, bagaimana juga perannya pemerintah daerah dalam hal ini untuk mengawasi tenaga kerja asing yang bekerja di sektor-sektor pertambangan yang ada di Ketapang itu. Terus bagaimana kontribusinya terhadap jaminan sosial untuk pengembangan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Ketapang, khususnya untuk tenaga kerjaan Pak. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kami perlu sampaikan untuk pertanyaan yang pertama, bahwa pada tahun sebelumnya untuk perangkat desa sudah kita ikutkan di dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini sebanyak 1.579. Demikian juga dengan Badan Permusyawaratan Desa BPD sebanyak 291 peserta. Selanjutnya lembaga kemasyarakatan desa berupa RT sebanyak 474 peserta. Dan ini juga pada tahun saat sekarang maupun tahun berikutnya terus akan kita tingkatkan kepesertaannya. Jadi jumlah kepesertaannya itu terus kita tingkatkan. Dan kami sampai dengan hari ini tidak henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi, memberikan penjelasan arti pentingnya BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Ketapang.
Demikian juga dengan pelaku-pelaku ekonomi seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang. Kami terus melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Ketapang. Regulasi dengan Peraturan Bupati Ketapang nomor 99 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023. Berikut kita keluarkan juga surat edaran Bupati Ketapang nomor P/3 P DPMPD titik 800.1.12.2 12/Romawi/2022 tanggal 23 Desember tahun 2022 tentang pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin pekerja rentan di desa. Sehingga ini kami teruskan untuk yang namanya komitmen berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada kegiatan-kegiatan ini saja pada sasaran di anggaran desa, tetapi juga akan di-cover pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang, termasuk pada program-program yang lain. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.